yang penting tuh ngukur kepadatan kolam si aerator itu sama aja, biar pakai kolam terpal hewan omnivora aja ya. Halo Sobat Mina, kembali lagi di channel kita Mina Culture. Kali ini kita akan meneruskan judul video tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, baik dari pemula atau yang pemain juga. Karena ternyata banyak yang berminat sama video itu, jadi kita terusin lagi ya. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Untuk budidaya lobster air tawar itu sebenarnya harus nggak sih pakai aerator? Sebenarnya sih enggak. Saya sendiri pun ada beberapa kolam yang nggak pakai aerator. Ini contoh yang di sini pun nggak pakai aerator. Ada kolam ya? Ada ini di bawah. Nah, sebenarnya fungsi aerator itu untuk menaikkan kandungan oksigen yang terlarut. Jadinya itu yang penting tuh mengukur kepadatan kolamnya lah. Kuncinya mengukur kepadatan kolam. Jadinya kalau emang nggak pengen pakai aerator, paling nggak tuh kepadatan kolamnya tuh jangan terlalu padat. Semakin padat itu kebutuhan oksigen di dalam air itu semakin banyak. Harusnya makanya butuh tambahan air. butuh tambahan. Gampangnya kalau kita di dalam kelas lah, satu kelas tuh harus diisi 40 orang, tapi karena kita mau tebar padat atau mau banyak orang lah di situ ya, harus diisi 80 orang lah. Di situ biasanya kita harus pakai AC ataupun dipasangin lah. Fungsi aerator itu sama aja, biar menambah oksigen di situ lah. Oke. Jadi tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Wajib. Terus budidaya lobster itu bisa nggak sih kalau kita mau pakai akuarium aja? Sebenarnya sih bisa. Yang penting malah bisa nahan air aja sih. Bahkan nggak mesti akuarium. Ada yang kemarin ada yang pakai box container. Terus kolam, kalau saya pakai kolam terpal. Yes. Terus ada yang kolam semen. Semuanya sih bisa, asal bisa menampung air. Oke. Nah, Gimana menampung aja air. bisa? Terus syarat kedua itu harus licin pinggirannya. Soalnya kalau lobster air tawar tuh bisa manjat biasanya. Oh, jadi kalau di kolam tanah juga harus dikasih pinggirannya. Ya itu resiko sih kolam tanah, biasanya kalau emang ada lobster yang emang sifatnya rada barbar biasanya kaku tetap. Oh. Makanya paling aman tetap pinggirannya kasih terpal ataupun di semen lah biar halus. Iya. Biasanya aman. Licin. Terus untuk pakan nih, lobster air tawar itu kan menggerigit kayak gitu ya. Pakannya tuh apa aja sih? Kalau yang saya pakai itu saat ini cuma pakai pelet udang. Di video sebelumnya tuh udah bahas tentang pelet yang saya pakai. Nah, kalau sebenarnya kan lobster air tawar itu hewan omnivora, jadinya bisa makan daging ataupun tumbuhan. Nah, misalnya kalau mau daging-dagingan bisa lah keong, cacing, ataupun ya daging kecil-kecil bisa, emang kalau ada duit sih pakai daging. Terus kalau sayuran ya bisa kayak kentang dan lain-lain, ataupun yang penting tenggelam, kacang-kacangan bisa. Saya juga pernah pakai kacang-kacangan Kedelai gitu ya. Kedelai, karena nggak ada uang buat beli pelet, akhirnya pakai kedelai bisa. Ngakalan ada juga yang pakai toge. Oh iya. Ada juga yang pakai pelet ayam ya, itu ya? Ada ya, bisa, katanya sih bisa sih. Saya belum pernah nyoba intinya lah, tapi katanya bisa, yang penting tenggelam sih intinya. Cuma proteinnya memang kurang, Jauh, proteinnya jauh. Kalau protein ayam tuh sekitar 12-15%, kalau protein udang tuh sekitar 28-30%. Ya, jadi itu pengaruh nanti sama Pertumbuhan, kecepatan pertumbuhannya ya. Terus ini untuk perawatan nih, ganti air berapa minggu? kalau saya sendiri tuh biasanya kalau buat indukan tuh 3 minggu. 3 minggu atau 1 bulan biasanya. Nah, terus kalau itu sekalian saya itu sih ngambilin yang bertelur. Iya. Kalau buat indukan. Nah, terus kalau buat burayak yang baru netas biasanya itu 1 bulan lebih, karena masih kotorannya masih dikit-dikit lah. Paling cepat-cepatnya tuh 1 bulan udah dikuras, maksudnya udah diganti air. Tuh biasanya tuh kalau di sini ganti airnya full, karena kebetulan air sumbernya tuh bagus, sehingga kita ganti full aman sampai saat ini, sampai saya budidaya aman terus, nggak pernah ada kematian. Oh iya, karena bagus ya. Terus juga kadang kalau hijau kan masih nggak apa-apa asal nggak bau ya. Iya, asal nggak bau. Di video sebelumnya pun udah pernah bahas yang air hijau. Iya, udah dibahas. Nanti lihat-lihat aja videonya kita ya, banyak kok yang dibahas. Terus berarti rata-rata tuh sebulanan lah ya ganti air ya. Tapi kalau misalkan nih keadaan lagi musim kemarau, lagi susah air, itu gimana ngakalinnya?
paling enggak gini sih, apa namanya, ngurasnya tuh bisa di apa namanya, mungkin 1,5 bulan masih bisa. Kalau emang susah bahan air buat aman-aman lah, tapi kalau sampai 2 bulan itu menurut aku kelamaan sih. Soalnya nanti buat disortir nanti udah kelihatan biasanya. 1,5 bulan itu udah kelihatan, tapi kalau buat indukan tetap paling enggak 3 sampai 1 bulan, karena di situ kalau kita kelamaan nanti apa, telurnya udah netes di kolam. Kalau telurnya udah netes, nanti kemungkinan bisa kanibal, dimakan sama induknya atau lobster lain. Dan di situ harusnya yang netes sampai 300 ekor, yang sampai selama 300 ekor sampai besar, paling yang di situ paling cuma 100 atau 50 ekor. Oke. SR-nya berkurang ya. Jauh. Terus terakhir nih, gimana caranya untuk perawatan indukan? Sebenarnya perawatan indukan tuh nggak terlalu susah sih. Biasanya saya dikasih ember lah. Kalau di sini bahasanya bokor. Nah, bokor ditaruh ember atau bokor tuh satu lobster cuma satu ekor. Soalnya buat ngindarin itu apa, berantem biasanya. Kadang-kadang kan karena lobster itu hewan teritorial, biasanya kadang-kadang berantem sama indukan walaupun bertelur. Nanti biasanya ada kendala, biasanya salah satu seringnya tuh ada kematian salah satu. Nah, jadinya satu tempat itu satu bokor tuh satu, atau pakai akuarium pun harus satu. Nah, di situ kita piara sampai menetas itu kasih makannya sehari cuma 1 kali, dan harus dicek sehari sekali, itu harus dicek 9 tahun. Pengecekan itu harus rutin lah, wajib lah. Intensif banget ya. Intensif banget, takutnya nanti apa, ada apa-apa, airnya bau atau nanti apa banyak yang rontok, jadinya kan bisa ganti air loh. Ganti air pun juga saya termasuknya jarang sih. Biasanya satu apa nggak pernah malam sampai menetas nggak pernah, kecuali emang kalau apa telurnya pada rontok, terus kan jadinya airnya keruh. Kalau nggak kebanyakan pakan juga nanti airnya keruh, bau, harus diganti. Butuh perhatian lebih lah ya intinya di situ. Terima kasih untuk sesi kali ini. Pertanyaannya semoga bermanfaat untuk semuanya. Terus nantikan sesi selanjutnya tentang bahas seputar lobster air tawar. Nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Ya, dari request atau pertanyaan nanti akan kita coba risetkan. Ya, biar bisa dari hasil pengalaman. Iya, dari hasil pengalaman. Terima kasih. Sampai jumpa.